Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Shalom. Saya sangat bersuka cita bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu, bisa ketemu dengan Bapak Gembala, Pastor Michael dan Ibu yang luar biasa cinta Tuhan. Dan juga saya mau menyapa semua jemaat GSJS di tempat ini yang mengikuti kebaktian di sini dan mengikuti kebaktian via live streaming. Di mana saja kita berada, kita harus senantiasa bersyukur. Amin. Dan kita harus menjadi orang-orang yang terus dekat dengan Tuhan. Ketika saya berdoa, Tuhan, hari ini kami semua akan belajar apa Tuhan? Apa firman yang Engkau sampaikan kepada kami yang harus kami ikuti dan pelajari Tuhan? Ternyata yang hadir hari ini dan juga yang mengikuti via live streaming, ada orang-orang yang ingin segera bertemu dengan Bapa. Ada yang ingin segera mati, ada yang minta mati. Takut bunuh diri, tapi banyak ternyata yang minta mati. Ada cuma segelintir orang yang berpikir untuk bunuh diri, tapi lebih banyak kepengennya cepat mati. Enggak semua memang, tapi ada banyak. Ketika saya berdoa, saya tanya Tuhan, kenapa bisa seperti itu? Ternyata di hari-hari ini, oleh karena banyak kesulitan hidup, maka banyak anak-anak Tuhan ingin mati karena mereka berada di titik terendah. Jadi khotbah saya di jam 12 ini, saya akan berbicara tentang di titik terendah atau berada di titik terendah. Jadi buat Bapak Ibu yang sedang berada di titik terendah, ataupun Bapak Ibu yang nantinya suatu saat akan berada di titik terendah, sudah dipersiapkan hari ini. Amin. Karena manusia itu enggak selamanya berada di atas terus. Ada kalanya kita berada di bawah. Ada kalanya Tuhan izinkan kita melewati lembah kekelaman. Tapi yang pasti tetap ada Tuhan. Amin. Jadi bagi yang sedang berada di titik terendah dan orang-orang yang nantinya akan mengalami titik terendah, maka firman ini buat Bapak Ibu, buat kita semua. Amin. Kita harus tahu kebenaran tentang berada di titik terendah. Kebenaran yang pertama, saat kita berada di titik terendah, kita sudah berada di titik di mana kita nggak bisa turun lagi. Titik terendah dalam kehidupan manusia bukan hanya satu, ada beberapa kali di dalam setiap fase hidup. Kebenaran yang pertama yang harus kita tahu adalah saat kita berada di titik terendah, sudah nggak bisa turun lagi. Ketika kita merasa ini sudah akhirnya, sudah nggak bisa turun lagi. Yang bisa kita lakukan adalah naik. Saat kita naik, kita menjumpai Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan. Di atas ada Tuhan. Jadi karena kita nggak bisa turun ke bawah lagi, kita bisa naik ke atas dan di atas itu ada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua yang sedang mengalami di titik terendah, maka yang harus dilakukan adalah mengerti. Ketika di titik terendah nggak bisa turun, maka hanya bisa naik. Yang kedua, kebenaran tentang titik terendah adalah titik terendah bukanlah tempat untuk menyerah. Amin. Tapi tempat untuk kita berserah kepada Tuhan dan tempat untuk kita berubah di dalam hati kita dan tempat di mana kita berusaha. Amin. Titik terendah bukan tempat untuk menyerah, tapi tempat untuk berserah, berubah dan berusaha. Amin. Saya punya seorang papa yang luar biasa. Saya punya papa mama yang luar biasa, yang sangat mengasihi kami anak-anaknya. Saya mau cerita ini supaya kita memiliki gambaran bahwa di titik terendah kita dapat mengerjakan sesuatu, kita dapat melakukan sesuatu yang terbaik. Papa saya pernah cerita kepada saya. Suatu saat adik saya pulang dari Jakarta dalam keadaan terluka dan sakit. Adik saya karena sakit tidur di tempat tidur. Nah, papa yang lihat adik saya yang lagi sakit, beliau merasa hancur hati.
Saya tahu itu adalah salah satu titik terendah dari papa saya. Kenapa? Karena beliau harus lihat adik saya dalam keadaan sakit dan gak bisa tolong. Dan beliau juga belum menjadi orang yang lahir baru. Oleh karena itu, di tengah-tengah keadaan adik saya lagi sakit, yang beliau bisa lakukan adalah ambil minyak, pakaikan minyak di adik saya. Dan beliau berpikir apa yang harus dilakukan, siapa yang bisa tolong. Akhirnya papa saya mendoakan adik saya dengan doa yang beliau bisa. Beliau cerita kepada saya, "Papa doa Bapa kami." Dalam hati saya ketika mendengarkan itu, saya pikir, oh itu doa yang tepat. Kalau nggak tahu harus berdoa seperti apa, doa kesembuhan seperti apa, maka lakukan yang bisa. Papa saya lakukan yang beliau bisa, yaitu doa Bapa kami dengan tulus mendoakan adik saya yang sakit. Dan doa beliau dijawab, adik saya dipulihkan dan sehat. Oleh karena hati seorang papa nggak tega. Kalau kita sebagai orang tua, lihat anak kita sakit, maka pikiran pertama adalah, kalau bapak ibu yang baik ya, papa mama yang baik, biar saja aku yang sakit, saya yang sakit, supaya anak saya tidak menderita. Dibandingkan dengan orang tua yang sakit, orang tua selalu merasa kalau ada pilihan anak atau orang tua yang sakit, orang tua akan menerima rasa sakit. Karena melihat anak tidak berdaya, nggak bisa bantu apa-apa, itu lebih menyakitkan. Itu lebih membawa orang tua di titik terendah saat nggak bisa buat apa-apa. Nah, papa saya adalah orang tua yang luar biasa, tapi masih manusia. Dengan keterbatasan, tapi beliau ingin supaya adik saya itu sembuh. Dan apa yang beliau bisa, beliau lakukan. Kasih minyak, doakan, itu yang beliau lakukan. Karena saat itu beliau berada di salah satu titik terendah. Tapi nggak mau menyerah. Beliau pikir harus lakukan sesuatu. Siapa yang bisa tolong? Tuhan. Harus berdoa nih. Yang keluar doa Bapa kami. Sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus itu tepat. Dan yang ketiga. Ketika kita berhadapan dengan titik terendah. Kita harus tahu. Kita harus menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Di saat kita berada di titik terendah, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Kenyataan berada di titik terendah adalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita di titik terendah. Amin. Jadi pemazmur katakan di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pemazmur katakan. Jadi di titik terendah, Bapak Ibu kita semua tidak berada seorang diri, ada Tuhan. Jadi jangan takut. Amin. Sekalipun gelap, tetap ada Tuhan. Sekalipun kita nggak lihat apa-apa, sekalipun kita gentar, tapi ketika kita di titik terendah, ingat ada Tuhan, ada pribadi yang bersama-sama dengan kita. Amin semuanya. Mari kita buka bersama di kitab Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 3. Kita mau lihat ada satu pribadi yang berada di titik terendah. Matius 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Amin. Yang kita baca tadi adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, Tuhan Yesus itu sangat terkenal pada masa hidupnya. Ketika
Tuhan Yesus sedang khotbah di bukit, orang banyak mendengar khotbah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kalau khotbah sangat praktis. Dan mereka mudah menangkap dan mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Diceritakan di dalam firman Tuhan ketika Yesus mengajar berkhotbah di bukit, orang banyak mendengar dia. Dan ketika mereka mendengar dia, mereka takjub karena Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka yang ngajar hanya teori, nggak mengerti, nggak dilakukan. Oleh karena itu ketika mereka mendengar Tuhan Yesus mengajar dengan gamblang sebagai seorang yang penuh dengan kuasa, sebagai seorang yang berkuasa, mereka ikut Tuhan Yesus. Karena mereka mau mendengar pengajarannya, mereka mau menyaksikan kesembuhan, mereka mau mengalami mujizat lewat tangan Tuhan Yesus. Dan di situ dikatakan ada seorang kusta. Nah, di perikop yang lain diceritakan seorang kusta ini adalah seorang yang sudah penuh dengan kusta. Artinya dia pasti usianya sudah lanjut, sudah tua. Kalau dia penuh dengan kusta berarti kustanya itu lama. Jadi orang ini pasti sudah berada di titik terendah dalam jangka waktu yang lama. Jadi dia adalah contoh yang amat sangat cocok untuk kita di siang hari ini. Tentang seseorang yang berada di titik terendah. Nah, orang kusta ini apa yang dia alami sih? Yang pertama, dia mengalami tertolak. Bukan hanya sakit fisik, dia juga sakit psikis. Luka batin, dia terluka karena dihina. Kalau dia lagi jalan, orang-orang dari jauh langsung teriak, najis, najis, najis. Buat kasih tahu orang kusta itu supaya, jangan deket-deket. Dan juga kasih tahu sama teman-temannya, jangan deket-deket, dia najis. Orang kusta itu, mau dia raja kalau dia kena kusta atau rakyat jelata, sama aja. Harus dikucilkan, diasingkan, diisolasi, terpisah dari keluarga, terpisah dari masyarakat karena nggak ada obatnya. Jadi penderita kusta zaman itu, karena tabib semuanya nggak bisa sembuhkan dia, maka orang kusta di zaman itu pasti mengalami yang namanya titik terendah dalam hidup. Karena nggak bisa, nggak ada yang bisa yang sembuhkan dia. Dia mengalami tertolak iya, luka batin iya, seluruh badannya penuh dengan kusta iya, orang jijik iya. Dikatakan bahkan ya, kalau di zaman dulu itu, kalau dia berjumpa dengan orang nggak sengaja, jaraknya harus 4 hasta, itu berarti kira-kira 180 cm apabila tidak ada angin. Kalau ada angin harus lebih jauh lagi. Jadi betapa dia dikucilkan, dijauhi, dan dia menderita pasti. Oleh karena begitu banyak luka yang ada di dalam dirinya, dia akhirnya tahu bahwa pengharapan dan kehidupan seolah-olah sudah nggak ada buat dia, sampai akhirnya dia mendengar tentang Tuhan Yesus yang mengajar penuh dengan kuasa, yang dapat melakukan mujizat. Jadi ketika berada di titik terendah, kita bisa belajar dari orang kusta itu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di titik yang terendah? Yang pertama, kita harus berseru dan datang kepada Yesus. Amin. Jadi yang pertama harus berseru dan datang kepada Yesus. Orang kusta itu begitu dia lihat Tuhan Yesus, dia langsung datang kepada Tuhan Yesus. Bisa bayangkan, waktu dia datang, kumpulan orang banyak yang berbondong-bondong, apa yang mereka lakukan? Pasti marah, takut. Nanti kalau kesenggol gimana? Otomatis mereka akan kasih jalan. Dan orang kusta itu bisa jalan dan berada di depan Tuhan Yesus berlutut tersungkur. Karena semuanya gak mau deket-deket. Tapi dia berseru dan datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa dia berseru dan datang kepada Tuhan Yesus? Karena dia sedang berada di titik terendah. Dan dia tahu yang kedua yang harus dia lakukan adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi berseru dan datang kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua percaya kepada Tuhan Yesus. Tahu dari mana dia percaya?
Kalau dia datang, pasti semua orang marah. Karena dia najis. Pasti dia sudah dikutuk, dicemooh. Ngapain kamu dekat-dekat orang yang sehat? Kalau ada satu orang terkena virus yang berbahaya, dia ada di tengah-tengah orang banyak dan semua orang itu bisa lihat bahwa orang itu terkena virus dan penyakit yang menjangkitkan, maka semua akan menjauh. Banyak orang yang akan marah, tidak akan kompromi. Dan mereka pasti berteriak-teriak marah. Ngapain kamu di sini? Kamu orang kusta, najis, pergi. Jadi dia mengalami perasaan yang dilukai berkali-kali. Fisik terluka, psikis terluka, hati terluka, mental terluka. Dia benar-benar berada di bawah. Mau kemana lagi udah di bawah, tinggal tunggu mati. Dan ketika itu terjadi dia percaya kepada Tuhan. Kenapa kita tahu dia percaya kepada Tuhan? Karena dia berani datang menentang banyak orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu sudah nggak ada jalan lagi. Kalau di bawah sudah nggak ada jalan lagi, nggak bisa ke bawah, aku harus ke atas. Dan dia ke atas. Dia lihat Tuhan Yesus, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia tersungkur, dia ngomong apa sama Tuhan Yesus? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan, memurnikan aku. Dan Tuhan Yesus melihat dia. Ketika dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Itu dia menyerahkan segala kuasa keilahian kepada Tuhan Yesus. Dan terserah Tuhan mau sembuhkan atau enggak. Tapi dia berserah. Karena hatinya terpaut pada Tuhan. Dan dia enggak paksa Tuhan. Tuhan pokoknya, Tuhan harus sembuhkan aku. Tuhan pokoknya, aku sudah datang nih. Sudah tentang seluruh orang-orang yang ada. Tuhan wajib menyembuhkan aku. Enggak datang marah-marah, enggak. Dia sangat sopan. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yang ketiga, apabila Bapak Ibu berada di titik terendah, maka yang harus dilakukan adalah memiliki sikap hati yang berbeda. Amin. Dan punya mentalitas yang berbeda. Harus punya sikap hati yang berbeda. Banyak orang yang datang kepada Tuhan di titik terendah, tapi sikap hatinya enggak berubah. Dia punya sikap hati yang datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, aku terluka. Tuhan, aku dikutuk. Tuhan, aku ditolak. Tuhan, aku sangat menderita. Dan banyak orang punya mentalitas yang tidak berubah. Dia pakai mentalitas korban. Aku korbannya. Dia pakai mentalitas mengasihani diri sendiri. Aku ini loh diperlakukan tidak adil. Aku loh dilukai. Aku loh sekian lama disiksa luka batin. Aku mengalami semuanya yang buruk. Dia enggak bilang gitu tuh sama Tuhan. Orang kusta itu enggak datang pada Tuhan dan bilang semua kesialan, keburukan yang terjadi dalam hidupnya. Dia enggak bilang begitu. Dia datang kepada Tuhan dan dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia ngomong dengan sopan tapi Tuhan tahu. Itu hati yang mencari Tuhan terlebih dahulu, bukan mencari tangannya Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengar itu, Tuhan Yesus berkata, aku mau. Dijamah orang itu dan Tuhan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Waktu Tuhan Yesus katakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Itu berarti yang keempat, ketika berada di titik terendah, maka kita harus membiarkan diri kita ditolong oleh Tuhan. Amin. Banyak orang berada di titik terendah, sudah teriak, sudah datang pada Tuhan, mau ditolong gak mau. Punya syarat-syarat tertentu, gak mau taat, gak mau berespon ketika Tuhan suruh apa. Tapi Tuhan mau kita kerjasama ketika kita datang kepada Tuhan, kita membiarkan, memberikan diri kita ditolong oleh Tuhan. Amin. Saya membayangkan ketika orang ini bilang, Tuhan jika Tuhan mau, bukankah kita anak-anaknya yang mengenal dia, kita boleh panggil dia ya Aba ya Bapa. Amin. Jadi
orang kusta ini seolah-olah sedang berkata kepada Tuhan, Bapa, Abah, Papa, jika Papa mau, Papa dapat menyembuhkan aku. Karena dia adalah anak Tuhan. Bapak Ibu bayangkan tadi saya cerita, Papa saya tidak tega melihat adik saya sakit. Beliau yang hanya manusia biasa mengasihi anaknya. Apalagi Tuhan. Apakah kita nggak bisa bilang sama Tuhan, Papa, jika Papa mau, Papa dapat menyembuhkan aku. Untuk Bapak Ibu yang sedang sakit, apakah nggak bisa bilang sama Tuhan ketika Bapak Ibu berada di titik terendah, Papa, jika Papa mau, Papa dapat menyembuhkan aku. Papa, jika Papa mau, Papa dapat memulihkan aku. Papa, jika Papa mau, Papa dapat menarik aku dari titik terendah ini, naik. Papa, jika Papa mau, Papa dapat mengangkat aku dari lubang yang dalam ini. Papa, jika Papa mau, Papa dapat memulihkan aku. Papa, jika Papa mau, Papa dapat membantu aku. Masakan kita nggak bisa bilang sama seperti orang kusta ini. Dia datang kepada Tuhan tanpa pengertian, tapi dia punya hati. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa anak ini adalah anak Allah. Dia adalah anak-anak Allah, salah satu dari anak Tuhan. Oleh karena penebusan Tuhan Yesus, orang kusta ini pun menjadi anak Tuhan. Tuhan, dia panggil Tuhan karena dia nggak tahu. Kedengaran di telinga Tuhan Yesus, Papa, jika Papa mau, Papa dapat menyembuhkan aku. Saya percaya ketika adik saya yang terbaring di tempat tidur melihat Papa saya, kalau dia bilang, Papa, kalau Papa boleh sembuhkan aku, doakan aku, Papa saya akan dengan amat sangat senang melakukannya. Bahkan tanpa diminta pun orang tua yang tahu dan mengasihi anaknya akan berikan semuanya kepada anaknya, beri yang terbaik. Apalagi Tuhan, begitu kita lihat, Tuhan lihat kita dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sedang berada di titik terendah, mari angkat aku. Tuhan, aku sedang berada dalam kehancuran, mari angkat aku. Amin. Jadi buat Bapak dan Ibu yang sedang berada di titik terendah, ingat titik terendah bukan tempat untuk menyerah. Amin. Harus berserah, harus berubah, harus berusaha karena ada Tuhan. Dan Tuhan sangat amat menyayangi kita. Amin. Saya tahu orang kusta ini pasti dia dalam keadaan tertolak dan menderita. Yang paling menderita adalah diasingkan. Nggak bisa kumpul dengan keluarganya, nggak bisa berkumpul dengan masyarakat. Saya mengalami titik-titik terendah dalam hidup sejak saya masih kecil. Saya ingat sekali, sedikit saja yang bisa saya rasakan dari orang kusta itu ketika saya masih playgroup selama 2 tahun. Oleh karena seluruh tangan dan kaki saya penuh dengan luka-luka, penuh dengan nanah oleh karena alergi. Dulu kalau ada nyamuk yang gigit saya pasti garuk. Teman-teman kecil saya di sekolah lihat saya dengan pandangan jijik. Nggak ada orang yang mau berteman. Ketika ke kantin istirahat, saya harus makan kue yang saya bawa dari rumah seorang diri di dalam kelas. Saya telat ngomong karena saya nggak ngomong dengan siapa-siapa. Saya nggak tahu bagaimana caranya berkomunikasi. Super garis keras, kaku. Karena nggak pernah berinteraksi dengan orang. Karena waktu masih kecil, saat itu selama 2 tahun dikucilkan. Anak-anak kecil mereka merasa jijik. Itu anak kecil kan jujur. Penuh dengan luka tangan dan kakinya. Oleh karena saya pasti garuk ketika ada nyamuk yang gigit. Belum lagi saya batuk-batuk. Jadi nggak ada yang mau berteman. Ketika istirahat saya makan sendiri, bubaran sekolah saya makan sendiri. Yang paling parah, selama 2 tahun anak kecil, papa mama saya nggak tahu karena mereka ada di luar pulau. Saya dititipin dari satu tante ke tante yang lain supaya dekat dokter. Dari satu kota ke kota yang lain supaya dekat dokter. Dan yang paling parah, saya berada di sebuah kelas selama 2 tahun, kelas untuk playgroup.
Semuanya duduk di kursi, tapi saya duduknya di lantai. Tidak ada satu orang pun yang berbelas kasihan, bahkan guru sekalipun. Saya ada di lantai sementara semua murid duduk di atas kursi. Kenapa? Karena anak ini sangat menjijikkan, kulitnya penuh dengan luka. Sebelum akhirnya Tuhan dalam sekejap mata menyembuhkan secara total. Jadi saya semasa kecil tahu apa artinya berada di titik terendah. Mau kerendah yang mana lagi, tidak ada yang mau berteman. Pulang rumah ke tempat bibi saya, tante saya. Makan dengan piring yang terpisah, minum dengan gelas yang terpisah. Langsung tidur sendiri, lakukan semuanya sendiri. Terpisah dari yang lain. Jadi saya tahu ketika orang kusta itu bertahun-tahun lamanya di hadapan Tuhan seharusnya dia bisa paksa, Tuhan sembuhkan aku. Dia bilang, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat sembuhkan aku. Saya punya orang tua papa mama, papa dengan hati yang besar. Saya nggak pernah minta apapun pada beliau, selalu dipenuhi. Belum ngomong selalu dipenuhi. Jadi saya bisa merasakan dan melihat kasih Bapa lewat orang tua saya. Dan ketika saya baca itu seperti jeritan orang kusta itu dan berkata, Papa, jika Papa mau, Papa bisa sembuhkan aku. Papa, jika Papa mau, Papa dapat mentahirkan aku. Papa, jika Papa mau, Papa dapat menarik aku dari tempat yang paling rendah. Papa, gak ada yang tolong aku. Mungkin Bapak Ibu berkata, saudara-saudaraku, gak ada yang mau lihat aku. Mereka nggak peduli, mereka memperlakukan tidak adil, tidak ada yang menerima Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berada di kondisi di mana orang-orang nggak mau terima, nggak mau lihat, orang-orang berlaku tidak adil. Mungkin Bapak Ibu kesulitan di dalam bisnis, mungkin Bapak Ibu kesulitan di dalam keluarga. Ada titik terendah yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Mungkin ada orang-orang muda yang berkata, Papa mamaku nggak peduli dengan aku. Mungkin ada orang-orang muda yang berkata, aku nggak punya teman, aku nggak punya masa depan. Selama Bapak, Ibu, dan Saudara masih hidup, ada Tuhan, Dia sanggup mengangkat kita. Amin. Amin, kasih kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita berada di titik terendah, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, ketika kita membiarkan diri kita ditolong oleh Tuhan, kita harus fokus kepada apa yang Tuhan berikan. Amin. Fokus kepada apa yang kita miliki, bukan fokus kepada apa yang tidak kita miliki. Atau apa yang Tuhan belum berikan. Orang kusta itu ketika dia lihat kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Tuhan Yesus langsung pegang dia, jamah dia. Waktu jamah, tiba-tiba hatinya disembuhkan oleh Tuhan. Karena bahkan Tuhan Yesus bisa dengan satu kata orang itu sembuh. Tapi Tuhan Yesus nggak lakukan itu. Dijamah dulu. Waktu jamah, hatinya yang sembuh duluan. Psikisnya yang sembuh duluan. Rohaninya yang sembuh duluan. Waktu Tuhan sentuh dia, jamah dia, dia sembuh dan kemudian Tuhan Yesus katakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan dia disembuhkan. Ketika dia disembuhkan, dia fokus kepada anugerah Tuhan. Dia fokus kepada kesembuhan yang dia terima. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan berada di titik terendah oleh karena cengeng. Oleh karena merenungkan, kenapa ya aku sial terus, kenapa ya aku gagal terus. Kita nggak boleh punya mentalitas cengeng, mentalitas korban, mentalitas mengasihani diri sendiri. Amin. Orang lain juga harus berhadapan dengan titik terendahnya sendiri. Setiap orang punya peperangan sendiri-sendiri. Oleh karena itu kita dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu saya mau bilang ada harapan apabila Bapak Ibu sedang berada di titik terendah. Karena ada Tuhan yang amat sangat menyayangi kita. Amin. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Berikutnya kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 23, saya ingin kita semua baca bersama-sama.
Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama. Ini ayat yang sangat terkenal, tapi saya mau ingatkan bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa. Saya mau mendoakan Bapak Ibu yang saya tahu hari-hari ini sedang kesulitan. Hari-hari ini sedang berada di titik terendah. Saya undang para pemain musik. Tuhan Yesus, Engkau melihat kami semua. Dan Engkau melihat hati kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sangat sayang dengan kami Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu. Lihat hati kami. Lihat hati kami Tuhan. Kami tahu Engkau peduli dengan kehidupan kami. Dan saat ini Engkau melihat apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan menyembuhkan setiap orang yang mengalami hati yang terluka. Biar Tuhan yang membereskan setiap orang yang sedang berada di titik yang terendah. Kita akan nyanyikan satu lagu ini, Allah Peduli. Dan setiap Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan sedang mengalami dan berada di titik terendah, angkat tangan kananmu di tempat. Sementara semua tutup mata, kalau Bapak Ibu sedang berada di titik terendah, angkat dua tanganmu di tempat. Hari ini biar Tuhan memulihkan, Dia peduli, Dia Bapa yang peduli. Dia lebih lagi ingin memulihkan setiap anak-anaknya. Menyanyikan bersama-sama. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Biar musik saja. Bapak Ibu yang mengangkat tangan, berdiri di tempat Anda, berdiri di dekat kursi Anda, supaya saya bisa melihat dan mendoakan Bapak Ibu. Cukup berdiri di kursi saja, dan nyanyikan ini bersama-sama. Hanya yang sedang berada di titik terendah, dan Bapak Ibu ingin diangkat oleh Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Dibiarkannya
Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang telah mengangkat tangan, yang telah berdiri Tuhan. Saat ini biar Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Biar anak-anak-Mu yang terluka Tuhan Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Berikan semangat yang baru, hati yang baru Tuhan. Tuhan Engkau sangat peduli dengan apa yang dialami anak-anak-Mu Tuhan. Kalau anak-anak-Mu sudah tidak bisa ke bawah lagi Tuhan, maka Engkau yang ada di atas, Engkau menarik anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memegang tangan kanan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Berikan semangat yang baru, hati yang baru di dalam nama Yesus. Kalau orang kusta yang kami baca tadi Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan. Maka pulihkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan untuk melewati semua titik terendah di dalam kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan keberanian, berikan kekuatan Tuhan. Untuk terus mengasihi-Mu, untuk terus kuat. Dan hanya berseru kepadamu, Engkau berharga kata Tuhan. Anak muda Engkau berharga kata Tuhan. Tidak peduli apa kata orang tentang Engkau, Engkau berharga kata Tuhan. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan Engkau, tidak menggubris Engkau, maka sekali-kali pun Tuhan tidak. Tuhan menyambut Engkau, Tuhan menyayangi Engkau. Sekalipun bapak dan ibu tidak digubris, diacuhkan oleh orang-orang terdekat, nggak ada yang mau percaya, nggak ada yang mau terima, nggak ada yang mau dengar, seolah-olah dunia meninggalkan bapak ibu. Ada Tuhan, ada Tuhan. Engkau dapat datang kepada Tuhan dan berkata, orang-orang di sekitarku telah menolak aku, orang-orang di sekitar aku telah membuang aku. Mereka melukai aku. Tapi Tuhan, Engkau memulihkan aku di dalam nama Yesus. Tuhan hamba berdoa, kiranya Engkau memulihkan setiap hati anak-anak-Mu. Jadikan anak-anak-Mu memiliki hati yang baru. Sembuh secara psikis dalam nama Yesus. Sembuh secara tubuh dalam nama Yesus. Dan sembuh secara rohani di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semuanya turunkan tangan dan duduk. Taruh dua tangan, semuanya taruh kedua tangan di dadamu. Dan nyanyikan ini, Allah peduli. Ya, Dia mengerti, Dia peduli. Segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Amin, 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 amin. Katakan bersama-sama. Amin, amin. Yang mengasihi Tuhan, kasih kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, lihat saya mau beritahu ini. Kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal buruk di dalam kehidupan, bahkan tidak dianggap oleh orang. Ingat tadi pesan saya yang terakhir, fokus pada apa yang Tuhan berikan. Amin. Fokus pada apa yang Tuhan percayakan. Saya beritahu satu rahasia. Ketika Bapak Ibu
bukan fokus pada diri sendiri, tapi apa yang Tuhan percayakan pada Bapak Ibu. Engkau akan tampil, engkau akan menjadi kuat dan mengangkat banyak orang. Amin. Amin. Titik terendahmu akan membawamu mengangkat banyak orang di titik terendah untuk mengenal Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan berhenti di tempat ini. Keluar dari pintu itu harus semangat semua. Amin. Fokus pada apa yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan percayakan. Bapak, Ibu, Saudara pasti bisa. Yang di rumah juga pasti bisa. Karena kita dipanggil, diciptakan di dalam dunia ini dengan sebuah tujuan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, jangan biarkan diri Bapak Ibu ditentukan oleh situasi dan diberi judul oleh orang lain. Identitasmu adalah dari Tuhan. Amin. Jadi keluar dari pintu ini, semuanya harus tahu bahwa Tuhan punya rencana bagi Bapak Ibu. Kasih kemuliaan bagi Tuhan.